Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Mana kabar kalian pagi ini? Sehat Bu. Alhamdulillah. Sehat Bu. Alhamdulillah. Ya, jadi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya Mbak Triana, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap Bu, mari teman-teman untuk memulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Triana dan juga teman-teman. Ya, harapannya nanti kegiatan pembelajaran jarak jauh kita hari ini bisa berjalan dengan lancar seperti apa yang sudah kita rencanakan. Begitu ya. Materi yang kita pelajari adalah salah satu bagian dari transformasi geometri, yaitu terkait dengan translasi atau pergeseran. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam materi, tadi Bu Andri sempat ngecek terkait dengan presensi atau daftar kehadiran kalian di LMS Moodle ini. Tadi alhamdulillah sudah ada 34 peserta didik yang mengisi daftar hadir. Dan di dalam Google Meet ini juga sudah lengkap ya, sudah ada 34 peserta didik yang bergabung di dalam Google Meet hari ini. Kira-kira tujuan pembelajaran apa? Goal dari pembelajaran ini harus kalian capai. Kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan translasi dengan menggunakan matriks. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, ini yang biasanya menjadi pertanyaan oleh siswa. Untuk apa sih Bu kita belajar translasi? Ada yang sudah tahu? Nih, di sini Bu Andri menampilkan ada gambar ya, ada gambar seorang anak sedang bermain catur. Kira-kira apa sih kaitannya antara permainan catur ini dengan translasi? Ada yang tahu nggak? Ayo Bu. Iya Bu. Siapa ini? Coba Mbak Betri. Ya Bu. Menurut saya pemanfaat untuk mempelajari translasi ini salah satunya dalam permainan catur nih Bu. Itu kan ada pergerakan dalam langkah-langkah yang bidak itu. Jadi dengan menyusun strategi dalam bermain catur itu salah satunya dengan penggunaan translasi Bu. Oke, ya, tepat sekali Mbak Betri. Jadi ini adalah salah satu dari sekian banyak manfaat kita mempelajari materi translasi. Selanjutnya adalah sintaks pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama nanti ada diskusi kelompok. Nanti pembagian kelompoknya sudah Bu Andri bagi kemarin ya. Satu kelompok hanya terdiri dari 2 siswa saja. Selanjutnya setelah diskusi kita akan mengadakan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penugasan. Ya, selanjutnya adalah penilaian. Jadi setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Bu Andri akan mengambil beberapa nilai. Yang pertama ada penilaian sikap. Ya, sikap yang akan Bu Andri nilai adalah terkait dengan sikap disiplin dan tanggung jawab. Penilaian sikap pengetahuannya nanti akan Bu Andri berikan kuis dan juga penugasan. Di mana untuk kuis dan penugasan ini nanti bisa kalian akses dalam LMS Moodle. Dan yang terakhir yaitu penilaian keterampilan. Nanti Bu Andri akan meminta kalian ya untuk praktik dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah translasi menggunakan aplikasi berbasis TIK yaitu GeoGebra. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Belum Bu. Belum ada Bu Guru. Oke ya, berarti bisa kita lanjutkan. Ya, untuk apersepsinya. Di sini, apakah kalian masih ingat gitu ya? Materi transformasi geometri itu sudah pernah kalian dapatkan ketika kalian masih ada di bangku SMP. Kalau tidak salah itu ketika kalian kelas 9. Kira-kira ada yang masih ingat nggak? Jenis-jenis transformasi geometri, ada berapa? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Fitri. Ada 4 ya Bu. Ada 4.
Apa saja, Mbak? Translasi atau pergeseran, Oke, terus terus refleksi atau pencerminan, kemudian rotasi atau perputaran, yang terakhir dilatasi atau perkalian, Bu. oke, gimana dengan yang lain? Apakah setuju dengan pendapatnya Mbak Fitri? Apa itu translasi? Agar kalian paham terkait dengan materi translasi ini, Bu Andri berikan ini aja, pengantar sedikit. Kalian mengamati objek atau benda-benda yang bergerak di sekitar kalian. Contohnya nih, ada kendaraan yang berjalan di jalan raya, pesawat yang melintas di udara, ekskalator yang bergerak, atau bahkan diri kita sendiri yang bergerak kemana saja. Tentu kalian sudah pernah melihat seperti ini ya. Nah, kegiatan tersebut menyebabkan benda atau objek itu akan mengalami perubahan posisi atau pergeseran. Itu adalah dasar dari translasi. Nah, agar kalian paham lagi terkait materi ini, silahkan setelah ini kalian diskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Dengan kelompok yang sudah Bu Andri bagi ya. Tadi satu kelompok ada 2 siswa. Silakan kalian diskusikan. Setelah itu silakan kalian buka LMS Moodle-nya. Ini ya, alamatnya sudah ada. Terus kemudian kalian buka di kursus matematika wajibnya Bu Andri dan download file LKPD yang ada pada LMS Moodle. Silahkan kalian download, kemudian diskusikan masalah 1 dan masalah 2 yang ada di dalam LKPD. Ternyata waktunya sudah 20 menit ya. Gimana, apakah sudah selesai? Sudah Bu Guru, udah diupload Bu Guru. Ya. Coba sebentar Bu Andri akan cek dulu. Sudah, Bu. Sudah masuk Bu. berapa ini? Oke, sudah ada 15 kelompok nih yang mengupload di LMS Moodle. Kurang 2 kelompok lagi. Kelompoknya Lela. Lela gimana Lela? Apakah ada kesulitan Lela? Tidak, Bu. Sudah selesai. Oke ya. Oh ya, ini sudah pas ya, sudah pas ada 17 LKPD. Nah, sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 7. Tanggal 7 Bu. Tanggal 7 berarti silakan kelompok 7. Anissa dan Prasetya ya. Silakan untuk mempresentasikan masalah 1 pada LKPD. Yasmin akan berangkat sekolah. Jika Yasmin berangkat dari rumah, maka untuk sampai ke sekolah Yasmin harus berjalan 6 satuan ke arah timur dan berjalan 7 satuan ke arah selatan. Gambarkanlah dalam grafik Kartesius pergerakan langkah Yasmin ke sekolah. Dapatkah kalian menemukan proses pergerakan Yasmin dari rumah menuju ke sekolah? Nah, di situ itu kan titik awal mulanya itu Yasmin ada di titik 3,4 rumahnya Yasmin. Nah, habis itu kan Yasmin itu jalan ke arah timur 6 satuan. Berarti nanti jatuhnya dia di negatif 3,4 yang berubah nilai X-nya. Sehingga nanti perubahannya untuk yang titik pertama itu sekarang negatif 3,4 pergeserannya. Buah bidang digeser pada koordinat Kartesius. Nah, dari mengamati gambar di bawah ini, jadi saya menyimpulkan ada beberapa sifat. Yang pertama, bangun yang ditranslasikan mengalami perubahan bentuk. Jawaban saya iya. Kemudian yang kedua, bangun yang ditranslasikan mengalami perubahan ukuran. Jawaban kelompok saya tidak. Kemudian yang ketiga, bangun yang ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Jawaban kelompok saya iya. Dan yang terakhir, luas bangun yang ditranslasikan mengalami perubahan. Jawabannya adalah tidak. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Nanda dan Bilar. Bagaimana dengan tanggapan dari kelompok lain? Apakah sepakat dengan ini yang dipresentasikan oleh kelompoknya Nanda? Punya aku beda, Bu. Nggak kayak punya kelompoknya Nanda. Gimana kelompoknya Ella? Bu, yang nomor 1, Bu. Yang bentuknya, Bu. Yang aku tidak, Bu. Oh, berarti
Untuk kelompoknya Ella, yang beda itu yang pertama ya, Iya Bu, yang pertama Bu, yang yang bentuknya itu Bu. ditranslasikan berarti tidak mengalami perubahan bentuk. Iya Bu, kan bentuknya Sedangkan masih sama Bu. Bu Andri Tubasi ya, untuk melatih keterampilan kalian menyelesaikan masalah translasi dengan menggunakan aplikasi ini. Nih, di sini kita punya titik T. Titik T koordinatnya berapa? Lela, berapa ini Lela? Koordinat titik T-nya? 4,2, Bu. Oke, bagus. Kemudian nanti akan kita translasikan dengan vektor U sejauh 2,4. Digeser ke kanan 2 satuan dan ke atas 4 satuan. Nanti ya, apakah hasilnya sesuai? Sesuai nggak dengan tadi yang dipresentasikan oleh kelompoknya Anissa? Bayangannya ini merupakan penjumlahan antara titik awal dengan matriks translasinya. Betul tidak? Betul Bu. Terkait dengan translasi segitiga. Kita mulai ya. Ya. Di sini ada sebuah segitiga PQR dengan koordinat P-nya adalah 5,1, Q-nya 8,2, dan R-nya 4,3. Masing-masing titik ini akan kita translasikan dengan vektor U sejauh negatif 1,4. Nanti akan menghasilkan bayangan seperti ini. Coba kalian cermati, apakah sudah sesuai bayangannya dengan konsep translasi yang sudah dijelaskan tadi oleh Anissa? Sesuai tidak? Dari P Bu. Gesernya udah 1 ke kiri. Oke, Ke berarti atas 4. iya, betul ya. Ya, itulah adalah konsep translasi, baik translasi titik maupun translasi segitiga. Ya, dari materi yang sudah kita bahas baik dalam LKPD maupun dalam GeoGebra ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan terkait dengan pembelajaran kita hari ini? Misal kita punya titik A dengan koordinat X, Y, ditranslasikan oleh matriks T ini ya, AB, maka akan menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X aksen dan Y aksen. Nanti kalau ditulis hubungannya gimana, Betri? Mencari Jadi, ini? Nyari A aksennya ya Bu. Ya, betul. A aksen. A aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Oke, bagus ya. Sebagai akhir dari kegiatan pembelajaran hari ini, nanti jangan lupa setelah ini kalian kerjakan kuis ya. Kalian buka LMS Moodle-nya lagi. Lah, kalian nanti di kursusnya Bu Andri, kalian klik kuis translasi. Jangan lupa pertemuan mendatang kalian siapkan untuk materi setelah translasi. Berarti tadi apa? Setelah translasi berarti? Refleksi Bu. Refleksi ya Refleksi, Bu. Guru. Ya, berarti minggu depan kita akan belajar terkait dengan refleksi atau pencerminan. Ya, sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian dari kalian semuanya. Terima kasih untuk semangat kalian ya dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Meskipun PJJ, tapi semangat kalian itu luar biasa. Kalian bisa mengikuti kegiatan dengan baik dan lancar. Oke, Bu Andri akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Bu Terima kasih Bu Guru. Guru. Ya, sama-sama Nana.